Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita di praktikum kimia medisinal. Ini merupakan modul pertama. Di modul pertama ini kita hanya akan belajar bagaimana sih memodelkan atau menggambar struktur suatu molekul baik dalam bentuk 2 dimensi maupun 3 dimensi. Nah, aplikasi yang akan kita gunakan hari ini adalah namanya aplikasinya adalah ChemOffice, gitu ya. Ini ada ChemOffice. Kebetulan ChemOffice yang saya gunakan adalah versi ChemBio. Jadi ada ChemBio, ini ada ChemBio 2 dimensi atau ChemBio Draw. Jadi ini tempat menggambar strukturnya. Kemudian ada ChemBio 3D. Oke. Nah, untuk menggambar struktur kita memerlukan yang ChemBio Draw. Kita buka dulu. Nah, ini tampilan awal dari ChemBio Draw. Kita bisa pelajari. Di sini banyak menu yang bisa kita gunakan untuk menggambar struktur. Ini yang pertama itu dua teratas ini. Ini adalah ada namanya lasso dan marquee. Ini kayak fungsinya itu kayak menandai molekul mana sih yang mau kita proses atau gampangnya memblok suatu molekul. Gitu ya. Nah, kemudian di sini ini ada yang seperti ini. Anda lihat seperti garis. Kemudian ini ada garis 2, kemudian ada garis putus-putus. Kemudian ini seperti marka seperti zebra cross gitu ya. Dan ini ke bawah sini sampai sini. Ini semuanya adalah berfungsi untuk menggambarkan bentuk ikatan. Ya, jadi dalam suatu struktur kimia, ikatan itu pada dasarnya dilambangkan dengan garis. Tuh. Kenapa kok digambarkannya ada dengan garis tegas gitu ya, tapi cuma satu, yang berarti untuk menggambarkan ikatan tunggal. Gitu ya. Kemudian ini rangkap, ini bisa rangkap, sebenarnya bisa rangkap 2, bisa rangkap 3 kan ya. Nah, ini untuk menggambarkan ya ikatan rangkap gitu ya. Nah, adapun yang ini yang lain yang putus-putus, yang kayak zebra cross, kemudian ini fungsinya nanti untuk menggambarkan struktur dengan stereo isomer, gitu ya. Nanti kita belajar sedikit-sedikit lah ya untuk ini. Kemudian aplikasi yang lain itu biasa yang digunakan adalah ini. Ini ada segitiga, ada kotak, ada ini. Sebenarnya ini maksudnya bukan bentuk segitiga apa gitu ya. Tapi ini adalah untuk menggambarkan cincin siklik gitu ya, molekul-molekul yang berbentuk siklik. Misalkan siklik dari 3C, 3 rantai karbon, maka disebutnya siklopropan gitu ya, untuk menggambarkan siklopropan. Kemudian ini yang 4C atau kotak, ini namanya siklobutan. Kemudian ini ada yang 6 sikloheksan. Dan kalau yang 5 itu siklopentan. Kemudian ini sikloheptan. Sikloheptan itu berarti 7 ya. Kemudian ini ada siklooktan 8. Nah, 8 rantai karbon gitu ya, saling siklik dan dengan ikatan tunggal. Ini yang ikatannya tunggal gitu ya. Kemudian ini adalah konformasi yang lain, ini konformasi kursi ya. Ini konformasi kursinya. Kemudian kalau ini untuk membentuk yang siklopentadien atau ya ada ikatan rangkap terkonjugasinya. Sama seperti ini adalah benzen ya, ikatannya ada ikatan rangkap terkonjugasinya dibandingkan yang ini yang sikloheksan. Sikloheksan dan benzen itu bedanya berarti kalian harus tahu bedanya adalah pada ikatannya. Kalau sikloheksan itu ikatannya tunggal semua, sementara kalau benzen itu sama-sama punya 6 atom C, tapi kalau benzen itu ada ikatan rangkap terkonjugasinya. Oke, itu sih secara umum untuk menggambar, kemudian mungkin yang untuk menuliskan struktur adalah bisa dengan ini, dengan menggunakan teks. Ya, teks. Kemudian kalau ada kesalahan dalam menggambar, gimana? Pakai penghapus. Ya, ini penghapusnya bisa dihapus. Nah, oke. Dan kita belajar langsung coba menggambar menggambar suatu struktur molekul. Kita bisa coba gambar dengan struktur yang sederhana. Misalkan apa ya? Misalkan metana. Metana itu apa? CH4 gitu ya. Misalnya kita mau menggambar CH4.
maka kita bisa gunakan teks di sini ya. Pastikan pakai caps lock. Kemudian kita C gitu ya. Nah, untuk menggambar apa tadi metana, metana itu kan CH4. Nah, CH4 itu berarti 1C mengikat 4H gitu ya. Nah, kita bisa gunakan ini, ketikkan dulu C, kemudian kita gunakan ikatan ini ikatannya bisa seperti ini. Nah, ketika akan menarik suatu ikatan, pastikan dia ini muncul tanda birunya ya. Jadi kalau misalkan belum muncul tanda birunya, berarti ikatannya bukan sama C-nya gitu, di luar C. Kalau sudah biru, berarti ini masuk dengan C. Seperti ini, tarik. Oke, nah apakah ini sudah jadi CH4? Oh, tidak. Ini kalau seperti ini, maka jadinya bukan CH4, tapi C. Nah, di sini kalau ada ada pojokan seperti ini, ujung garis dari ikatan, ketika tidak dituliskan ikatan apapun, atom apapun di sini, ya, tidak dituliskan atom apapun, maka di sini adalah kesannya ini adalah C, hitungnya sebagai C. Maka kalau misalkan ada gambarnya, maksudnya mau menggambar CH4 gitu, tapi di sini tidak dituliskan atomnya apa-apa, maka di sini sama dengan C. Nah, otomatis C-nya berarti nanti akan jadi CH3. Kenapa kok CH3? Ya kan C tangannya 4 gitu ya. Sementara 1 sudah dipakai dengan C yang ini, gitu ya, dengan C yang ini. Nah, berarti C masih punya 4 tangan lain. Nah, 4 tangan lainnya itu dipakai dengan H. Nah, berarti kalau mau menggambar CH4, maka di sini kita tambahkan H. Ya, pastikan ini juga udah birunya muncul seperti ini. Kita tambahkan H. Ya, seperti ini. Ini struktur dari CH4. Nah, cara yang sederhana yang lain yang bisa digunakan adalah sebenarnya menuliskan langsung saja CH4. Ini supaya ke bawah tulisannya kalian bisa gunakan ini ya. CH4. Nah, Anda bisa tuliskan seperti ini ya, dengan ada ikatannya digambarkan atau tidak. Gitu ya. Ini 1 CH4. Nah, berikutnya kita akan coba gambar struktur yang lebih panjang. Misalkan kita mau gambarkan asam butanoat gitu ya. Anda ingat asam butanoat? Asam butanoat berarti di situ ada asam karboksilat ya. Asam karboksilat dengan rantai C-nya berapa? Butanoat. Itu dari kasalnya dari butana. Butana itu C-nya 4. Berarti ada 4C ya. Ada 4C tapi kemudian ada gugus asam karboksilat. Nah, berarti kita gambarkan C-nya. Kita gambarkan C-nya. Bisa dengan ikatannya C. Bisa digambar seperti ini. Oh, salah. Nah, kalau Anda sudah menggambarkannya dalam bentuk ikatan seperti ini, maka dia akan otomatis menyesuaikan jumlah haknya kayak gini. Ini CH3 ini di ujung. Tadi saya kan ngetiknya hanya C saja gitu ya. Hanya C, tapi kemudian dia otomatis ketika ada ikatan, oh satu di paket berikatan, dia otomatis menambahkan sendiri. Oh, berarti masih ada 3 tangan yang berikatan dengan H, maka muncul CH3. Sementara ketika C di sini, dia tangannya sudah dipakai berikatan 2 kan? Satu dengan C yang sebelah sini, dan satu dengan C yang sebelah sini. Maka H-nya tinggal 2.
Oke. Nah, berikutnya ini kan. Nah, ini baru butanoatnya. Ini tadi saya agak kepanjangan ya. Kemudian di sini C. Nah, karena asam karboksilat itu berarti CO, OH, gitu ya. Maka di sini tinggal tambahkan O. Di sini OH. Nah, ini adalah bentuk dari asam butanoat. Oh, maaf. Ini bukan asam butanoat ya, karena ini ada 6. Nah, kalau C-nya ada 6 berarti C-nya ada 5 berarti asam pentanoat ya, bukan butanoat. Maaf, ini pentanoat. Ada 6C, C-nya ada 6. Kemudian salah satu C-nya itu adalah membentuk gugus, yang namanya gugus asam karboksilat. Ini menggambarnya. Ini cara pertama menggambarnya, distrukturkan ikatannya. Boleh nggak hanya seperti yang tadi, hanya digambarkan ada ikatannya sendiri? Boleh sekali. Ya, yang benar. Jadi misalkan ini kayak gini. Nah, ini tambahkan H, gitu ya. Saya nggak tahu pakai aplikasi ini kenapa ini tidak konsisten ya, panjang ikatannya. Oke, ini tambahkan ini seperti ini. Nah, ini masing-masing harus ditambahkan H. Ingat ya, kalau tadi tidak ditambahkan H di ujung ikatan, di ujung suatu ikatan, maka dia dihitungnya sebagai C atau karbon. Nah, ini rumus dari asam atau struktur dari asam pentanoat. Ya, nggak perlu khawatir kenapa Bu itu panjang, ada yang panjang pendeknya tidak sama, tidak masalah. Oke, yang penting ini satu ikatan. Toh sebenarnya bisa tadi seperti tadi dibuat sederhana nulisnya. Oke. Berarti CH. Dirumus diringkas berarti jadi CH3, CH2, 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 CO, OH. Boleh diringkas seperti ini. Ya, boleh diperingkas seperti ini. Kalau tadi misalkan mau di bawah, ini harusnya di setting dari awal seperti ini. Saya ulang. Ini gambar. Nah, ini kita bisa gunakan ini ya, yang pakai ini CH3, CH2 seperti ini. Jadi yang angkanya atau itu langsung di bawah gitu ya. Bisa dituliskan CH3, CH2, 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 CO, OH. Gitu ya. Ini harusnya strukturnya sama. Atau sebenarnya bisa juga dengan cara yang lain, yaitu dengan hanya menuliskan bentuk ikatannya. Jadi pakai ini, ingat satu titik ini mewakili satu C. Jadi kalau Anda sebenarnya tuliskan garis seperti ini saja, maka ini otomatis dihitung ujung-ujungnya itu adalah C dan C. Ini C berarti CH3, di sini adalah CH3. Berarti namanya adalah etana ya, CH3, CH3. Nah, sementara kalian mau menulis yang asam asam pentanoat gitu ya. Berarti harus ada 5C. Ya, 5C berarti ada 5 lekukan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, tinggal di ujungnya. Kalau tidak dinuliskan apa-apa berarti itu kan tetap C. Atau dan selebihnya adalah H. Nah, bagaimana dengan O dan OH? Nah, ini harus digambarkan. Maka kita tetap tuliskan ikatan rangkapnya di sini. Kemudian ikatan tunggalnya di sini. Ini kita tuliskan O di sini OH. Nah,
seperti ini. Jadi ini bentuk pertamanya asam pentanoat seperti ini strukturnya, kemudian bisa dituliskan seperti ini atau bisa juga digambarkan seperti ini sebagai garis saja. Gitu. Ya. Itu untuk menggambar struktur yang siklik. Nah, untuk memastikan sebenarnya apakah benar ini semuanya adalah asam pentanoat atau bukan, itu sebenarnya bisa kita bisa tuliskan strukturnya. Kita cek strukturnya ya. Ini bisa digeser. Oke. Nah, ini saya bilang tadi kan ini fungsinya untuk memblok strukturnya ya. Nih, ini kayak gini saya bisa geser. Misalkan bisa. Oke. Oh, tadi kepencet. Nah, seperti ini bisa digeser. Nah, benar nggak sih mereka bertiga? Ini yang pertama, kedua, ketiga ini adalah strukturnya sama atau tidak? Kalau strukturnya sama, harusnya namanya sama dong ya. Nah, kalau untuk memastikan itu kita bisa beri nama struktur ini. Caranya gimana beri namanya? Tinggal di blok, kemudian kalian klik structure, kemudian di sini ada fasilitas convert. Nah, ada convert name to structure dan ada convert structure to name. Gitu ya. Nah, karena ini kalau convert structure kan berarti mengubah struktur menjadi nama gitu. Kebetulan ini sudah ada strukturnya, berarti kita butuh namanya. Nah, kita klik saja. Nah, itu. Muncul namanya pentanoic acid. Oke, kita coba yang berikutnya. Struktur sebelahnya apakah sama namanya? Nah, ternyata muncul sama pentanoic acid. Begitupun untuk yang ini. Kita coba. Nah, sama kan ya? Namanya sama semua. Pentanoic acid atau asam pentanoat. Itu kalau bahasa Indonesia. Oke, ini bagian pertama. Jadi kita menghambar dan memberi nama terhadap suatu struktur. Kalau tadi dari struktur bisa dikonversi menjadi nama, apakah dari nama bisa dikonversi menjadi struktur? Bisa. Kita bisa coba. Misalkan tadi bisa berarti menggunakan fasilitasnya namanya convert name to structure. Kalian bisa ketikkan misalkan apakah strukturnya seperti apa. Kita coba pentanoic acid juga gitu ya. Pentanoic acid. Nah, munculnya seperti ini ya. Ini modelnya ya. Perhatikan bedanya. Ini sebenarnya bentuknya agak berbeda, tapi sebenarnya namanya sama. Jadi mereka adalah molekul yang sama. Oke, itu untuk bagian pertama menggambar struktur alifatik. Ya, alifatik itu rantainya lurus-lurus saja, gitu ya. Nah, berikutnya kita lanjutkan dengan menggambar struktur siklik. Nah, menggambar struktur siklik pakai yang ini. Misalkan mau menggambar asam benzoat. Asam benzoat itu berarti ada benzen, kemudian mengandung gugus asam benzoat. Nah, untuk itu kita bisa langsung klik benzen. Nah, benzennya seperti ini. Nah, terus tinggal ditambahkan gugus asam benzoatnya. Tambahkan asam benzoatnya, kita tambahkan ikatannya dulu. Kemudian C. Nah, kita tambahkan gugusnya, gugus O dan OH-nya. O. Di sini OH. Oke. Ini harusnya di sini sudah jadi asam benzoat. Benar atau tidak? Coba cek strukturnya. Coba cek di convert structure to name. Oke, ini munculnya benzoic acid atau asam benzoat. Ini sudah benar ya. Ini untuk menggambar struktur. Kalian bisa coba latihan yang lain. Bagaimana kalau misalkan menggambar strukturnya dua benzen yang saling terikat, misalkan benzen. Nah, kalian bisa tambahkan. Mau lagi untuk mengikatnya seperti ini. Misalkan ada struktur seperti ini ya. Atau misalkan tambahkan lagi seperti ini. Nah, ini namanya struktur apa? Kita coba cek namanya.
Oke, karena ini belum diblok ya, jadi harus diblok dulu. Kalau menghapus ini ada kelebihan. Nah, ini dengan struktur yang 3 benzen saling berdempetan seperti ini namanya apa sih? Kita convert structure to name. Oke, ini namanya phenalen. Ya, ini untuk menggambar struktur yang berbentuk siklik. Ya. Ini struktur yang di sini dengan mudah bisa kalian copy ke Word gitu ya. Silahkan tinggal di copy paste saja gitu ya, untuk menggambarkan strukturnya. Nah, berikutnya kalau kalian sudah bisa menggambar yang siklik, menggambar yang alifatik, mungkin suatu ketika kalian juga perlu menggambarkan struktur yang ada muatannya. Misalkan ini ya, asam benzoat. Asam benzoat itu dia bisa terdisosiasi itu menjadi benzoatnya ini jadi COO-min gitu ya. Jadi melepaskan H plus sehingga O yang di sini menjadi bermuatan min. Nah, bagaimana menambahkan muatan minnya? Kita bisa coba gambarkan seperti ini. Benzennya. Kemudian bisa kita gambar. Ini berarti O. O-nya ini tetap. Kemudian O ini jangan pakai H. Nah, ini kan sebenarnya harusnya kurang ya. O-nya itu kurang. Harusnya ada negatifnya. Nah, untuk menambahkan muatan yang negatifnya, kita bisa gunakan mana ya? Ada tanda. Oh, ini. Ya, ini untuk menambahkan muatan. Nah, karena muatannya kita adalah negatif, ya kita pilih yang negatif, jangan yang positif. Ini negatif. Nah, kan muatan negatifnya di O yang bawahnya ya, maka pastikan ini muncul warna birunya, tinggal klik. Nah, ini berarti ionnya sudah kita tambahkan, dia sudah bermuatan. Namanya apa? Apakah dia tetap namanya asam benzoat? Kita coba cek, beri nama. Convert structure to name. Benzoat. Jadi ini ion benzoat. Oke. Ini yang bermuatan negatif. Misalnya contohnya yang bermuatan positif apa? Yang bermuatan positif misalkan bisa ada gugus NH3+ gitu ya. Nah, bisa kita tambahkan di sini NH3. NH3 itu harus bermuatan plus. Kenapa? Karena N itu tangannya di 3. Nah, ini dia berikatan dengan H aja ada 3. Padahal dia juga udah berikatan dengan C yang di sebelah sini. Maka dia kelebihan tangan. Maka si N ini berarti harus bermuatan positif. Untuk menambahkan muatan positif sama seperti tadi caranya. Nah, kita tambahkannya yang kita ambil yang positifnya. Nah, ingat nambahinnya jangan salah, jangan di H-nya, jangan di angka 3-nya, tapi harus di N-nya, karena N-nya yang bermuatan positif. Oke. Nah, ini pastikan N-nya jadi berubah udah biru, ada background birunya. Kemudian kita klik di sini. Nah, maka N-nya bermuatan positif. Namanya apa? Silahkan tinggal diberi nama. Namanya adalah benzenaminium. Ion benzenaminium. Ya. Itu untuk menggambarkan struktur yang bermuatan. Kemudian ada kalanya kita juga menggambar struktur itu yang punya punya isomer. Kalian mungkin pernah belajar ya, dulu ada namanya isomer optik. Isomer optik itu kalau ada rantai karbon atau C gitu ya, ada atom C yang keempat tangannya itu mengikat atom yang berbeda. Maka di situ akan muncul yang namanya
isomer. Isomer optik. Ya, isomer optik. Nah, kita coba gambarkan misalkan yang satu atom C, kita contoh saja, misalkan pakai benzen deh biar ada sikliknya ya. Benzen, misalkan. Terus kemudian di sini ada atom C, berarti di sini. Nah, C-nya ini kemudian saya bilang mengikat atom yang berbeda semua. Berbeda misalkan. Nah, berbedanya apa? Kan berarti di sini atom C ini ya, yang di tengah ini kan ada atom C. Atom C ini satu tangannya sudah berikatan dengan C pada benzen. Nah, kemudian misalkan saya di sini kasih ada OH. Berarti satu yang tangan keduanya berikatan dengan O. Beda ya, ini satu berikatan dengan C pada benzen. Ini satu dengan O pada H. Kemudian di sini misalkan CH3. Kemudian satu lagi, satu tangannya misalkan berikatan dengan H. Nah, ini berarti C yang ini, semuanya keempat tangan dari C ini berikatan dengan atom yang berbeda. Ini kan sama-sama C, sini ke sini C, sini C. Ya, tapi C-nya berbeda kan? Ini C-nya CH3, ini C-nya C benzen. Jadi ini beda. Kemudian di sini O dan ini OH. Nah, atom C yang seperti ini disebutnya sebagai atom C apa tuh? Atom C chiral ya. Nah, setiap atom C chiral maka dia akan memiliki yang namanya isomer optik ya. Nah, untuk menggambarkan isomer optik itu nanti kita bisa gunakan struktur yang ini. Ya. Nah, ini kita modelnya nanti kita coba gambar dengan ikatannya yang berbeda ya. Ini kan ikatannya yang solid bond istilahnya, jadi ikatan padat semua. Tapi kita nanti akan coba gunakan ikatan ini, ikatan yang samar, kemudian sama ikatan yang tebal ini. Misalkan gambarkan seperti ini. Nah, berarti kemudian ada C. Kemudian saya mau ini satu. Nah, misalnya saya buat seperti ini nih bentuknya. Nah, saya tuliskan saja. Ini berarti kan sama ini OH. Maaf. Ya, ini OH. Ini H. Kan? Kemudian ini CH3. Ini bentuk struktur yang pertamanya. Kemudian yang kedua, misalkan saya buat lagi. Ya. Kemudian saya buat ini kebalikannya. Berarti yang ke bawah O. Kemudian ini untuk CH3-nya. Ini kenapa kepanjangan ya? Oke. Nah, seperti ini. Ini kita tambahkan berarti di sini adalah OH-nya. Dan di sini H. Dan di sini CH3. Oke. Ini ada 3 bentuk struktur. Sebenarnya posisi atom-atomnya sama semua kan ya, cuma bentuk ikatannya dia buat berbeda seperti ini. Nah, apakah ini namanya akan sama seperti tadi kasusnya si pentanoic acid atau tidak? Ya, kita coba cek namanya. Kita oke, ini kita beri nama convert structure to name. Nah, ini perhatikan. Kemudian struktur yang kedua, kita beri nama lagi. Kemudian struktur yang ketiga. Oke. Nah, apakah ada perbedaan di antara ketiga struktur itu?
Ya, ternyata ada perbedaannya. Kalau di yang struktur yang pertama itu namanya 1 fenyletan 1 ol. Ya. Nah, yang kedua dengan perbedaan bentuk ikatannya, ini namanya di depannya jadi ada R. 1 fenyletan 1 ol. Belakangnya sama. Kemudian kedua, yang ketiga, ini di posisi ikatan yang berubah. Ini namanya jadi S1 fenyletan 1 ol. Ya. 1 tidak pakai R maupun S, kemudian 1 pakai R, 2 pakai S. Oke. Ini kalian sudah pernah belajar mungkin ya sebelumnya tentang isomer optik. Nah, isomer optik itu dinyatakan dengan R atau S, ya. Suatu isomer optik ini bisa terbentuk karena adanya atom karbon yang memiliki yang keempat tangannya mengikat atom yang berbeda atau istilahnya punya atom C chiral. Ya, ini punya atom C chiral. Atom C chiralnya 1. Nah, molekul yang punya 1 atom C chiral dia akan punya 2 bentuk isomer. Bentuk isomernya yaitu isomer R dan S-nya. Kenapa kok yang ini disebut R? Kenapa ini disebut S? Oke, silahkan dibahas. Ya, Anda tentu masih ingat kuliah sebelumnya mungkin ya di kimia dasar atau di mana gitu. Oke, nanti tinggal ditambahkan, tinggal dibahas kenapa kok itu namanya R, kenapa namanya S, atau jangan-jangan ini salah gitu, harusnya ketukar misalkan menurut Anda ini harusnya ketukar ini yang S, ini yang R misalkan. Nah, alasan Anda apa? Gitu ya, Anda boleh mengkoreksi saja kalau memang menurut Anda ini salah. Tapi ya nanti kita bahas bersama. Benar nggak? Ya, ini untuk menggambarkan struktur isomer optik. Sebenarnya isomer yang lain ada juga. Isomer selain isomer optik itu ada namanya isomer misalkan ada isomer geometrik ya. Isomer geometri untuk menggambarkannya saya bisa tambahkan di ruang baru. Ya, saya bisa buka ruang baru, new dokumen, ya. Itu nanti yang tadi hilang nggak? Nggak. Nanti untuk memunculkannya kalian tinggal klik window. Nah, ini yang pertama. Ini yang pertama ada. Nah, ini di window yang kedua. Ya. Nah, ikatan apa namanya tadi isomer geometri atau isomer geometri itu bisa timbul karena ada apa namanya ada ikatan rangkap, jadi perbedaan atom di sekitar ikatan rangkap. Contohnya gini, misalkan saya mau bikin struktur seperti ini. Nah, kemudian di sini ada ikatan rangkap. Oke. Nah, di sekitar ikatan rangkap, ini kan berarti di sini CH saja ya. Karena ini kenapa kok ini CH saja di sini C-nya? Kan C tangannya 4 tadi ya. 1 C, ini sudah 1 tangan dipakai berikatan dengan C sebelah sini. Kemudian 2 tangan dipakai berikatan sebelah sini. Berarti dia sudah 3 tangannya sudah dipakai. Berarti 1 lagi tinggal sama H. Gitu ya. 1 dengan H. Nah, H-nya di mana? H-nya di sini berarti terikat. Begitupun dengan yang ini. Ya. Nah, ini sebenarnya bisa kita gambarkan lagi. Berarti H-nya di sini, yang di sini bisa digambar seperti ini. Nah, ini H, tapi harus ditulis ya H-nya. Kalau nggak ditulis nanti dianggapnya sebagai C, gitu ya. Nah, ini bisa digambarkan seperti ini. Atau saya bikin gambar berikutnya satu lagi yang berbeda. Ini sama ya maksudnya. Terus kayak gini. Nah, ikatan rangkapnya sama ya posisinya berarti 1, 2, 3. Berarti 1, 2, 3. Berarti di sini. Nah, ini sama-sama seperti ini. Nah, posisi H-nya saya buat berbeda. Ini kan satu ke bawah, satu ke atas. Nah, misalnya saya buat ininya ke bawah semua. Ini kan, gitu ya. Nah, itu untuk H-nya. Nah, apakah dua molekul ini adalah molekul yang sama?
Kan sama-sama ya sebenarnya ini H-nya terikat pada C yang ketiga ini dan C keempat gitu ya. Ini kita membahas perbedaan posisi dari H pada C ketiga dan keempat, di mana antara C3 dan 4 itu ada ikatan rangkap gitu. Dengan cara menggambar seperti ini, apakah nanti namanya sama? Nah, kita coba cek. Oh ya, berarti harusnya satu lagi ya yang saya tidak tampilkan H-nya gitu ya. Bentar. Ini saya geser ke bawah gitu ya. Nah, kan? Kemudian saya buat lagi yang tadi yang masih utuh yang saya nggak gambarkan H-nya gitu. Salah ini putus. Ini putus ya. Ini putus. Berarti C-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini baru 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6. Kemudian ada ikatan rangkap di yang ketiga dan 4. Oke, coba kita beri nama senyawanya. Caranya yang pertama tinggal convert structure to name. Oke. Ya. Kemudian yang keduanya yang ketiganya kan yang kok sama semua ya? Ada yang salah. Maksudnya saya sebenarnya di sini ingin menunjukkan ada E dan Z gitu ya. Ini harusnya ini kan searah ya. Ini searah, ini berlawanan arah atau dibacanya sama. Nah, nah ini untuk mengeceknya kalian bisa lakukan misalkan dengan memberikan nama saja. Jadi apa namanya isomer geometri itu ada E dan Z atau istilah lainnya cis dan trans gitu ya. Kalau cis itu sejajar, jadi posisi H-nya itu sejajar, atau yang trans itu berseberangan. Nah, untuk mengeceknya, ini kan seolah-olah ini dibacanya sama semua ya, karena namanya sama, ejegen semua. Itu dianggapnya berseberangan gitu ya, atau istilahnya lainnya itu itu sama dengan trans, berseberangan gitu. Tapi ini ternyata tiga-tiganya dipandang sebagai berseberangan semua. Nah, kita ingin lihat bagaimana sih sebenarnya kalau struktur yang berseberangan dan yang apa namanya yang bersejajar atau yang cis. Kita coba, berarti kita tinggal ngetikkan satu lagi yang lawannya E itu adalah Z. Berarti kita ketik saja Z. Jadi convert name gitu ya. Convert name to structure hex 3N. Nah, bentuknya seperti ini ternyata. Ya. Nih, ini jadi yang dianggap ini yang berseberangannya. Ya. Ya. Zusammen itu yang searah ya. E itu ejegen, Z itu Zusammen. Jadi setiap molekul yang punya ikatan rangkap 2 ya, rangkap 2. Nah, ini kan berarti dia hanya mengikat H, kemudian yang lainnya berbeda seperti ini. Dia punya namanya isomer optik. Nah, isomer optiknya itu disebutnya E dan Z. E itu ejegen, Z itu Zusammen. Ejegen itu kalau berseberangan. Ini posisi H sama H-nya kan berseberangan ya. Nah, ini juga dipandang berseberangan kali ya. Saya juga tadi berarti menggambarkannya mungkin kurang tepat. Nah, ini berarti ejegen, ini Zusammen. Kalau Zusammen itu searah, ini ke atas semua. Gitu ya. Atau ke bawah semua. H-nya kan ke bawah semua berarti ya. Nah, seperti ini. Ini namanya E dan Z. Nah, dua molekul yang seperti ini, walaupun secara struktur induknya itu kan sama ya, kalau kalian tuliskan rumus molekulnya, maka ini adalah apa rumus molekulnya? CH3. Nih ya, pakai ini dulu. CH3, kemudian CH2, kemudian
CH, kemudian CH, kemudian CH2, CH3. Itu ya. Ini dari 3 bentuk ini, dua ya, berarti ini 2 bentuk kan, cuman E dan Z sebenarnya. 2 bentuk ini kalau kalian tuliskan rumus molekulnya itu akan sama. Rumus molekulnya adalah CH3, CH2, CH, CH. Oh, ini kebalik, salah ya. Gimana tadi rumus molekulnya? CH3, CH2, CH, CH, kemudian CH2, kemudian CH3. Rumus molekulnya akan sama seperti ini. Tapi ketika bentuknya, posisi atom-atomnya itu berbeda, satu berseberangan, dan satunya sejajar, maka nama senyawanya akan berbeda. Ditandai bedanya hanya apa? Hanya E dan Z-nya. Tapi walaupun namanya hanya beda E dan Z, beda posisi, nanti akan ada sifat-sifat yang berbeda. Secara sifat fisikokimianya itu nanti akan berbeda antara yang E dan Z. Maka ini saya ajarkan ke Anda bagaimana sih menggambarkan struktur yang punya isomer seperti ini. Karena masing-masing isomer nanti akan punya perbedaan sifat. Ya. Nah, untuk cek ini namanya, kalian bisa tambahkan namanya. Convert. Oh, salah. Belum di blok. Ya, di blok dulu. Convert structure to name. Name could not be generated. Ya. Jadi, memang suatu ini nama itu memang ditentukan dari strukturnya ya, bukan dari rumus molekulnya. Dari rumus molekul, karena kenapa dengan rumus molekul yang seperti ini sebenarnya bisa menghasilkan struktur yang berbeda. Tuh. Nah, si aplikasi CHEM ini hanya mau memberi nama pada molekul yang jelas strukturnya saja. Itu makanya di sini ketika saya buatkan rumus molekulnya, ini kan rumus molekul ya. Dari rumus molekul dia tidak bisa menghasilkan nama, tidak mau mengeluarkan namanya. Ya, itu untuk yang molekul bermuatan, molekul berisomer sudah saya ajarkan. Nah, berikutnya tugas Anda adalah mencari satu molekul ya. Satu molekul atau satu molekul obat yang ada di farmakope. Anda gambarkan juga strukturnya. Harus benar ya menggambarkan strukturnya. Molekulnya harus molekul yang organik ya, jangan MgOH-AlOH gitu, karena itu bukan molekul organik. Nah, Anda gambarkan digambarkan strukturnya secara benar. Itu tugas di praktikum modul pertama ini. Oke. Termasuk jika ada isomer optik, ada isomernya, maka silahkan tolong digambarkan isomernya. Tapi jika memang tidak ada, ya tidak usah. Gitu ya. Tidak usah digambarkan isomernya. Yang penting, saya ingin melihat apakah Anda sudah bisa menggambar struktur molekul ini dengan benar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.